Nah, ketika dia diobok-obok, polisi marah. Yang marah bukan Polri-nya, yang marah pimpinannya. Yang ikut bermain api di balik layar. Yang rusak bukan kejaksaannya, tapi yang rusaklah jaksa agungnya. Karena semua ini terlibat. Yang rusak bukan TNI-nya, yang rusaklah pejabat-pejabat TNI tertentu yang punya kepentingan di balik itu. Yang merusak institusi ini. Akhirnya rakyat seolah-olah marah pada Polri. Polri itu institusi. Jaksa institusi. Presiden institusi. Yang kita marah adalah orang-orang tertentu yang menjabat ini, yang menggunakan jabatan ini untuk keuntungan pribadi dan golongan kelompok mereka. Di tengah rakyat sedang susah. Nah, ketika kejaksaan mau bicara soal dia mengusut, surat pertama dia memerintahkan seluruh Kejari untuk memeriksa dapur-dapur. Yang kedua sekarang, ketika ada pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung, keluarlah surat Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh Kejari untuk tidak lagi menyetop. Pada dua surat ini kita sudah jelas bicara konfirmasi bahwa memang niatnya bukan membereskan korupsi, tapi mereka menggunakan jabatan masing-masing dan institusi. Kejaksaan menggunakan kejaksaannya, institusi kejaksaan digunakan, polisi juga begitu, untuk saling menghantam, untuk memperkuat posisi kekuasaan. Dan Presiden menari-nari di atas pertikaian ini. Kenapa? Karena ada kekuasaan lain yang masuk nimbrung ke dalam, ya, untuk bermain. Dan di sini ada bayangan lain. Ada mantan presiden yang juga dianggap sebagai pemicu dalam konflik ini. Nah, kalau kita bicara begitu, maka satu hal yang harus kita catat. Satu, Presiden Prabowo tidak punya wibawa sebagai presiden. Padahal dia presiden baik konstitusi. Yang kedua, Presiden Prabowo tidak didengarin sama Kapolri sama Jaksa Agung. Ya, dia tidak bisa mengatur mereka. Yang ketiga, mereka bertikai di ruang publik itu mengharu biru, merusak wibawa dan martabat negara. Bukan cuma pemerintah yang malu, rakyat Indonesia ikut malu.